Nah, ternyata dua kegiatan di Bangka Belitung dan di mana di Gresik ini juga tidak jelas ujungnya Sinyi Group ini. Katanya sih begini, kondisi keuangan Sinyi Groupnya tidak mencukupi, Bang. Cash flow keuangan di Sinyi Group itu hanya 41 juta dolar, US dollar. Lalu kata Hanifah, ini bagaimana mungkin Sinyi Group ini bisa investasi hingga 11,5 miliar di Pulau Rempang itu. Jadi masyarakatnya udah mau diusir, udah mau digusur, proyeknya sudah dijadikan proyek strategis nasional, tapi belum ada amdalnya. Kan ini gila nih kan. Rezim ini kita nggak tahu juga ya rencana di Pulau Rempang yang sesungguhnya itu apa. Apakah hanya sekedar ingin uangnya saja atau ingin membuat satu momentum untuk menunda pemilu, wallahu alam bisawab ya. Ini kan masih dugaan-dugaan, tapi yang jelas proyek Rempang Eco City ini harus dibatalkan. Betul. Kita harus tolak investasi. Dengan fakta-fakta yang diungkap oleh NCW tadi, sebetulnya itu sudah menjadi dasar kuat untuk kita menolak Rempang Eco City. Karena Bang, ada kabar terbaru apa nih dari Rempang nih Bang Ali yang bisa di-share ke kita? Dengar-dengar ada kabar yang mengejutkan. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Ali Baharsyah, ditemani orang lembur. Nah, Bang Hardi. Gini, jadi Rempang itu ada kabar terbaru yang cukup mengejutkan. Ya, ini sebenarnya kalau dengan kita baca ini aja, baca berita ini ngeri banget loh beritanya. Judulnya begini, yang ditulis oleh tv1news.com. Persekongkolan jahat, investasi bodong, Sinyi Group asal Cina diungkap NCW. NCW itu apa? National Corruption Watch. Apa dugaannya itu? Adanya dugaan korupsi dan pengaturan nilai investasi. Ini kita akan ungkap satu-satu ya beberapa fakta yang ditemukan oleh NCW, National Corruption Watch. Nah, ini perlu teman-teman tahu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau baca juga nggak apa juga sih, nggak usah nonton YouTube ini. Nah, ini nih, apa teman pertama? Jadi ternyata Sinyi Group itu punya jejak yang buruk di Indonesia itu, Bang. Nah, pertama apa? Dulu ternyata dia juga pernah investasi di Gresik dan di Bangka Belitung dan gagal dua-duanya. Ya, itu diungkap oleh siapa? Oleh Hanifah itu sebagai pimpinan pusat ya dari NCW, National Corruption Watch. Nah, apa saja? Nah, di Gresik ini ada proyek senilai 6 sampai 7 miliar dolar, US dollar. Nah, ini juga gagal dilaksanakan, Bang. Jadi pas mutar tangan MOU kabur itu si Sinyi Groupnya. Alasannya nggak punya duit katanya. Kabur. Apa nggak ada gas katanya di sana ya? Di Bangka Belitung. Padahal sudah ketemu tuh sama gininya, sama sama gubernur Bangka Belitungnya. Nah, kemudian juga tahun 2022, berarti setahun lalu ya, Sinyi Group juga pernah hampir melakukan kontrak dengan siapa? Dengan ini nih, sama juga pemberi kaca juga di mana? Di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasinya 700 US dollar. Coba bayangkan ya, 700 US dollar loh di Gresik. Tapi lagi-lagi gagal, nggak dilaksanakan. Nah, dia di Gresik itu akan membangun apa? Kawasan ekonomi khusus, JIIPE. Nah, jadi kalau disingkatnya KEKJP, lucu juga ya. Nah, ternyata dua kegiatan di Bangka Belitung dan di mana di Gresik ini juga tidak jelas ujungnya Sinyi Group ini. Katanya sih begini, kondisi keuangan Sinyi Groupnya tidak mencukupi, Bang. Ini kan lucu ya, nggak sesuai. Padahal kalau kita lihat, pemerintah kan mengatakan ini adalah perusahaan terbesar, pabrik besar di dunia, level dunia. Ternyata menurut Hanifah ya, menurut Hanifah itu hanya 68%. Jadi 68% penjualan Sinyi Group itu hanya di dalam negeri Cina nya, bukan di internasional gitu. Nah, itu berarti kan ada yang aneh kan, kalau pemerintah gembar-gembor ini perusahaan besar, terbesar di dunia, pabrik kacanya akan diedar di Indonesia, ternyata penjualannya 68% di lokal Cina ya, maksudnya di negara Cinanya. Nah, kemudian karena gini, kenapa Sinyi Group ini kemudian gagal di dua proyek tadi itu? Bayangin aja. Jadi Sinyi Group ini
hasil audit ya atau hasil laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan auditor di Cina itu, diaudit oleh EY, Ernst dan Young. Nah, ini ya yang auditnya. Dia mengatakan bahwa cash flow keuangan di Xingyi Group itu hanya 41 juta dolar US dollar. Lalu kata Hanif, ini bagaimana mungkin Xingyi Group ini bisa investasi hingga 11,5 miliar di Pulau Rempang itu? Gak mungkin, uang keuangan tadi cash flow-nya cuma 41 juta US dollar. Bagaimana mungkin dia bisa berinvestasi 11,5 miliar. Nah, kemarin kita lihat ya, sebenarnya di Xingyi Group itu kan sahamnya turun tuh waktu penolakan masyarakat Rempang awal-awal kan. Turun sampai 20%. Tiba-tiba tanggal 29 September naik lagi sahamnya. Nah, kenapa naik lagi? Karena pemerintah ngotot bakal melanjutkan proyek ini apapun halangan rintangannya ya. Nah, kemudian ini yang menarik lagi nih sebetulnya nih ya. Nah, jadi seolah-olah Xingyi ini, jadi kenapa jahatnya Xingyi ini perusahaan kecil kemudian diangkat ya, dibesar-besarkan oleh pemerintah. Nah tentu ini akan membuat orang penasaran sehingga orang berebut membeli sahamnya sehingga sahamnya bisa naik karena ulah pemerintah tadi sebetulnya yang membesar-besarkan PT Xingyi Group ini, Bang. Nah, itu baru beberapa temuan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, berarti tadi poin pertama tadi itu ya jelas ya, bahwa dia punya jejak kegagalan di Gresik dan di Bangka Belitung. Tentu alasannya masalah keuangan, dan sama di Gresik dan Bangka Belitung ini adalah proyek pasir kuarsa ya. Mereka juga akan mengelola pasir, tapi gagal dua-duanya, Bang. Jadi katanya perusahaan besar padahal perusahaannya nggak ada sama sekali. Uangnya kecil, nggak ada uangnya. Zero. Nah, zero. Minus ya. Nah, yang kedua, temuan dari NCW, National Corruption Watch, itu adalah tidak adanya AMDAL. Bayangin, mega proyek strategis nasional PSN. Ini kan PSN, Bang, namanya. Proyek strategis nasional. Nggak ada AMDAL, belum ada AMDALnya. Nah, dugaan ini diungkap oleh Hanifah ini karena apa? Karena BP Batam ini baru ya memberikan undangan untuk apa? Tentang konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL kawasan Rempang Eco City. Jadi masyarakatnya udah mau diusir, udah mau digusur, proyeknya sudah dijadikan proyek strategis nasional, tapi belum ada AMDALnya. Kan ini gila nih kan? Gila. Nah, gitu. Nah, kemudian temuan berikutnya ini ada sekitar 6 sampai 7 temuan, Bang Hardi ya. Nah, yang kedua, masyarakat Pulau Rempang kan disebutkan oleh Pak Menteri Bahlil katanya, itu yang masyarakat yang tidak setuju itu hanya 20%. Masyarakat yang tidak setuju Pulau Rempang digusur. Tapi, ini menurut fakta di lapangan, menurut dari DPP NCW, ternyata 80% masyarakat Pulau Rempang yang memegang hak SHM, surat hak milik, sertifikat hak milik ya, menolak untuk dipindahkan. Berarti kan apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri Bahlil kalau menurut berita ini kan bertentangan dengan fakta. Nggak sesuai. Ya bayangin aja, jadi 20% katanya, jadi tinggal 20% menolak, berarti kan 20% menolak, berarti 80% setuju gitu kan. Ternyata ini kebalikannya gitu loh. 80% menolak mereka yang memiliki SHM di mana? Di Pulau Rempang. Nah, ini kan jadi aneh juga nih mereka nih ya. Nah, kemudian ini kan Pulau Rempang ini konfliknya awalnya karena tahun 2001 pemerintah ini mengeluarkan hak pengelolaan lahan pemerintah pusat dengan BP Batam untuk diterbitkan perusahaan swasta. Nah, kemudian diserahkanlah ke PT MEG ini, PT Makmur Elok Graha, milik anak perusahaan milik siapa? Tommy Winata. Nah, kemudian lama sekali ini tidak dikelola oleh PT MEG ini. Berbelasan tahun, bahkan sampai 2003 ini baru mau dikelola lagi. Nah, apakah masih relevan izin yang diberikan hak pengelolaan lahan yang sejak 2001-2004 itu ya? Apakah masih relevan untuk digunakan saat ini gitu? Itu kan pertanyaan dari Hanifah ini ya. Luar biasa juga teman-temannya ya. Nah, kemudian itulah ya beberapa temuan-temuan yang saya rasa ini cukup memberikan gambaran bahwa sebenarnya proyek Rempang Eco City ini tidak layak untuk dilanjutkan. Ya,
Karena ada dugaan tadi di awal saya sebutkan bahwa proyek ini diduga akan menjadi lahan korupsi, ya, investasi bodong. Kenapa investasi bodong? Karena faktanya Sini Group ini tidak punya duit. Nah, kurang lebih gitulah ya menurut berita ini, temuan dari NCW. Apa NCW itu? National Corruption Watch, disampaikan oleh Pak Bahlil. Gitu, beberapa temuan yang ya juga saya kaget juga bacanya, ngeri-ngeri sedap juga nih bacanya. Nah, ini Bang, kayaknya kalau baca-baca berita begitu, apakah beritanya benar atau si Bahlilnya yang benar atau beritanya yang bohong atau si Bahlilnya yang bohong, saya kira nggak tahu. Nah, ini NCW kok berani sekali Bang mengungkap fakta ini Bang. Nggak bahaya tuh Bang? Nggak bahaya tah. Nah, bahaya, jadi gini, pertama ini kan penolakan proyek Rempang Eco City ini kan banyak dari masyarakat lokal ya. Kemudian membuahkan simpati atau apa namanya banyak mendapat dukungan dari masyarakat Melayu yang lainnya, kemudian masyarakat Muslim juga yang lain juga menolak juga, artinya di berbagai tempat menolak. Jadi penolakan ini masif di mana-mana, gitu Bos Hardi ya. Nah ini juga menjadi salah satu kekuatan NCW untuk apa, membongkar apa sebetulnya di balik kasus Rempang Eco City ini. Jadi NCW ini kan nggak mungkin juga dia berani sekonyong-konyong mengungkap sebuah fakta yang menurut ini kan berbahaya banget gitu loh, diungkap oleh NCW ini kan, fakta-fakta yang saya sebutkan tadi itu. Nah kenapa dia berani? Karena masyarakat mendukung. Ini sudah menjadi isu nasional, di mana masyarakat menolak, memberikan dukungan kepada masyarakat Rempang, artinya menolak investasi, menolak pengusiran masyarakat Pulau Rempang. Yang kedua, ya bisa juga ya, dugaan itu adalah karena politik ini kan sekarang Rempang ini sebetulnya kalau digunakan untuk menyerang rezim kan sebetulnya pas juga gitu oleh pihak-pihak musuh. Nah, gitu kan berarti ya dugaannya bisa juga ini kemudian berselancar di atas gelombang ini oleh orang-orang yang memang nggak suka dengan rezim atau ibaratnya rival politik lah ya. Artinya mendorong, termasuk artinya dugaan penemuan MCW ini kan luar biasa ya. Kenapa dia berani? Ya pasti nggak mungkin sendirian lah ya. Betul. Nah dia bersama rakyat, dia bersama orang-orang yang memang rivalnya pemerintah, gitu, Bos. Nah, menurut Bang Ali nih, apa proyek ini tetap bakal jalan nih seperti yang digembur-gemburkan pemerintah, walau penolakannya banyak, temuan atau penolakan masyarakat atau temuan-temuan tadi ya, temuan-temuan berbahaya yang diungkapkan tadi. Gimana Bang? Iya. Jadi proyek Rempang Eco City ini kan kalau kita lihat, kalau benar tadi yang disampaikan oleh DPP, Kepala DPP ya, NCW, National Corruption Watch ini, kalau benar itu yang disampaikan, berarti harus terjadi ini, Rempang Eco City harus jalan gitu, karena ini wajib jalan. Uang ini Bos, uang apa istilahnya? Dana tunai ini Bos. Bisa jadi lahan korupsi ini. Cash flow uang cash ini, cash keras. Ya kalau betul apa yang diungkapkan oleh NCW. Tapi begini ya, tergantung masyarakat penolakannya semakin masif atau tidak. Karena kalau ini proyek terus dilanjutkan, nah masyarakat juga terus menolak, nah tinggal kuat-kuatan aja, kuatan pemerintah atau kuatan rakyat. Nah sepanjang sejarah kan pemerintah ini kalau rakyat kalah sebetulnya. Kalau rakyat juga kompak melawan pemerintah, artinya melawan kezalimannya ya, bukan karena membangkang. Jadi kalau rakyat kompak, insya Allah nggak bakal jadi gitu. Tapi kalau diungkap oleh Bung Agung Wisnuwardana kan ada dugaan kalau ini chaos misalnya gitu ya, penolakan chaos, ujung-ujungnya nunda pemilu misalnya gitu. Iya, ada diskusi-diskusi dari. Iya sebetulnya rezim ini kita nggak tahu juga ya rencana di Pulau Rempang yang sesungguhnya itu apa. Apakah hanya sekedar ingin uang saja atau ingin membuat satu momentum untuk menunda pemilu, wallahu alam sawab ya. Ini kan masih dugaan-dugaan, tapi yang jelas proyek Rempang Eco City ini harus dibatalkan. Betul. Kita harus tolak investasi dengan fakta-fakta yang diungkap oleh NCW tadi, sebetulnya itu sudah menjadi dasar kuat untuk kita menolak Rempang Eco City karena merugikan masyarakat Rempang. Ya, masa ditetapkan tanggal 28 Agustus ditetapkan, 28 September harus keluar dari masyarakat Rempang dari ini kan nggak manusiawi, sebulan loh suruh ngosongkan. Ini kan kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang buang air besar gitu loh, buru-buru dia nggak bisa. Nah gitu. Jadi memang kalau ditanya jadi apa enggak,
ya kalau harusnya nggak usah jadi ya. Masyarakat harus bersatu melawan kezaliman. Karena ini sebuah kezaliman rezim Jokowi. Nah, artinya ini juga peluang untuk orang-orang yang selama ini menjadi rival Jokowi ya. Nah, di sini tunjukkan Anda bersama rakyat. Ya, jangan cuma ingin suaranya doang. Ya, Anda harus juga terjun ke masyarakat, mendukung masyarakat Pulau Rempang supaya rezim hari ini membatalkan proyek Rempang Eco City karena jelas ini menyengsarakan rakyat, bahaya bagi rakyat dan menguntungkan segelintir orang-orang tertentu. Siapa? Ya oligarki lah, para pengusaha, siapa lagi. Oke. Nah gitu, Bos. Baik Bang, makasih banyak Bang atas perspektifnya kali ini Bang. Siap Bos, sama-sama.